Halo semua subscriber Unicorn Channel, nama gua Face. Ingin menceritakan sedikit cerita horor atau mistis di sekolah saya. Gua sekolah di Batam, di salah satu SMA di Batam, yang dimana diwajibkan untuk camping. Campingnya ini berdasarkan ekskul pramuka dan PMR. Setiap anak kelas 1 wajib mengikuti 2 camping tersebut. Jadi saat mulai camping pramuka, setelah pulang sekolah kita mengambil barang-barang di rumah dan kembali lagi ke sekolah untuk melakukan upacara. Setelah melakukan upacara, kita kembali lagi ke lapangan dan mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, kita mulai ke dapur dan masak untuk makan. Setelah makan, kemudian waktu menuju maghrib dan kita sholat maghrib berjamaah di musola. Setelah sholat maghrib berjamaah di musola, diadakan pensi atau pentas seni untuk menunjukkan bakat-bakat anak kelas 1 pada waktu tersebut. Setelah melakukan pentas seni, saya dan teman-teman saya ke musola untuk sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, kita ada free time, dimana di free time tersebut kita terserah mau melakukan apa saja. Di saat free time itu, saya dan 2 teman saya melakukan hal aneh lah bisa disebut, menantang nyali juga sih. Kami keliling sekolah di mana posisi sekolah sudah gelap. Ya kan tau lah ya kan, sekolah-sekolah Indonesia gitu kalau malam ya, seremnya. Setelah seperti itu, saya keliling sekolah bersama teman-teman saya. Kami hanya berdua. Kami duduk di tangga dan cerita-cerita. Di ekor mata kanan saya melihat seperti ada bayangan, ada orang yang ngintip dari lantai 3. Saya penasaran, saya naik ke atas, nggak ada orang. Di situ udah mulai terasa aneh. Teman saya yang satu ini dia sedikit penakut dan bilang sama saya, udah jangan diterusin, kita ngumpul saja lagi sama teman-teman. Terus saya bilang, janganlah, penasaran tahu. Jadi kami lanjut cerita lagi. Dan kemudian teman-teman saya datang, ada sekitar 5 orang yang datang. Jadi total kami sudah ada 7 orang di tangga. Kami cerita-cerita, ngelawak sana sini. Setelah itu teman saya yang penakut ini melihat lagi ke tangga. Dia melihat sosok bisa kita sebut tinggi menggunakan baju hitam, rambutnya juga panjang, menatapi teman saya yang penakut ini. Di saat seperti itu dia spontan lari. Teman-teman saya juga lihat. Jadi kalau misalkan dibilang ilusi atau mungkin dia berhayal, halusinasi, tidak. Kami semua melihat, kami semua lari ke bawah. Di saat itu juga teman saya yang penakut ini dia langsung demam, gak enak badan, mual-mual seperti itu. Jadi setelah itu kami ke pendopo di sekolah. Pendopo seperti tempat berkumpul kayak gazebo gitu di sekolah. Sudah mulai ngumpul di sana, cerita-cerita, dan ada satu guru agama yang memang disuruh datang in case ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami cerita kepada Pak Tatang namanya. Pak, tadi kami ngelihat ada yang menatapi teman saya di lantai 2 sekolah di tangga. Pak Tatang juga ngebales, kata Pak Tatang, kalian jangan melakukan aneh-aneh di sekolah, makanya kalian tuh ikuti peraturan sekolah, kata Pak Tatang seperti itu. Saya spontan terkejut, wah itu memang iya nih, ada yang gak beres. Kita melanggar apa gitu ya, atau mungkin karena merokok di tangga sekolah, saya pikirkan. Setelah seperti itu, teman saya yang Robi ini mulai tidak enak badannya mulai meriang, dia kadang di pendopo ingin muntah seperti itu. Jadi saya sama teman saya Robi tinggal di pendopo sama orang rame-rame. Teman saya 3 orang, kami penasaran, kami ke atas lagi, keliling sekolah lagi. Itulah kebodohan remaja, keliling lagi. Setelah itu
kami keliling sekolah tuh ngelihat satu-satu kelas. Ada satu kelas dia di pojok sekolah. Kami lihat kan kok ini sedikit aneh. Pas saya center saya arahin center saya, cahayanya ke dalam kelas itu seperti ada yang ngumpet, tidak ingin terlihat oleh cahaya center. Saya di situ kaget. Teman-teman saya juga lihat. Saya buka pintu, nggak ada orang. Tapi suasana kelas itu emang aneh, panas. Sekolahnya itu tuh adem gitu, banyak angin. Tapi di kelas itu tuh panas, hawanya panas. Jadi setelah itu mulailah upacara api unggun. Di satu upacara api unggun ini kami semua berdiri dalam bentukan lingkaran mengelilingi api unggun dan menyanyikan lagu pramuka. Setelah itu kata abang-abang kelas saya bilang jangan ada yang ngelamun, seperti itu. Tidak ada yang ngelamun. Teman saya satu ada yang melamun. Yang kami bertujuh itu ya di tangga ada satu yang melamun. Tetap kejadian di situ. Dia kesurupan. Pas dia kesurupan, dia ngomong. Pak Tatang tuh ingin mengeluarkan setannya dalamnya. Pak Tatang tuh ngomong, kamu kenapa masukin anak ini? Kata Pak Tatang. Anak ini telah melanggar peraturan sekolah bersama teman-temannya di tangga. Saya adalah penjaga sekolah ini. Ya, biasalah anak remaja, tolong lepaskan, kata Pak Tatang. Ada satu syarat, saya lepaskan anak ini, tapi jangan pernah melanggar peraturan sekolah lagi pada waktu malam, karena saya ditugaskan untuk menjaga sekolah ini. Setelah Pak Tatang lepaskan, api unggun itu membara sangat terang. Kemudian kami melihat di lantai, di rooftop sekolah saya ada semacam 3 figure gitu. Ada 3 makhluk berdiri. Bentukan badannya lumayan besar. Yang satu berbulu, yang 2-nya tidak. Kami melihat di situ, semuanya terpanah. Anak-anak di lapangan itu melihat itu. Setelah itu, kegiatan menjadi normal lagi. Jadi pesan deh, kalau misalkan di sekolah lagi camping jangan sembrono lah. Ikutin aja peraturan, jangan sompral gitu. Itu cerita dari gua, Hafiz. Terima kasih udah ngedengerin.